Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada yang tahu materi kita hari ini tuh apa sih? Ya, materi kita hari ini tuh adalah sistem pernapasan pada manusia. Setelah kita belajar tentang sistem pernapasan pada hewan, sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu proses pernapasannya dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran zat antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis, terbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea terbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk seperti huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan berbentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau perputaran gas ketika bernafas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, ya, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses inilah dinamakan dengan bernapas. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua dapat memahami. Kita dulu dengan membaca kalimat hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya, kita lihat untuk tayangan video di tema 3. Sudah muncul anak-anakku? Udah, Bapak. Oke. Udah, Pak. Kita simak sama-sama ya pembahasan di tema 3 ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita tematik 3. Subtema 1, pembelajaran 2. Kita masuk pada tema sistem pencernaan manusia. Oke? Anak-anakku sudah siap ya? Ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Sistem pencernaan manusia itu apa sih? Sistem pencernaan manusia merupakan sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil kandungannya di dalamnya dan berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Oke anak-anakku, kita harus ingat di dalam sistem pencernaan ada 4 hal yang terjadi. Yang pertama, yaitu sistemnya itu mengalami proses memasukkan makanan ke dalam mulut kita. Yang kedua, proses mengubah proses makanan itu menjadi hal yang lebih kecil dan lembut dilakukan oleh gigi. Nah, pencernaan seperti itu dikenal pencernaan mekanik. Yang ketiga adalah proses mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana oleh enzim, asam, atau bila dan air. Pencernaan seperti ini kita sebut pencernaan kimiawi. Nah, proses yang terakhir adalah proses penyerapan nutrisi dan pembuangan kotoran. Nah, ini disebut proses penyingkiran. Oke, anak-anakku, bagian utama saluran pencernaan manusia itu ada beberapa. Satu, kita sebut mulut. Mulut kita diciptakan Allah dengan bentuk yang bagus, indah, dan sebagainya. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Dan kelima, usus besar. Dan terakhir adalah anus. Ya, kita lihat satu persatu. Perhatikan gambar yang ada di layar yang kamu perhatikan ini. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Nah, anak-anakku, pencernaan di dalam mulut terjadi secara kimia dan mekanik. Yang terjadi secara kimia itu di dalam mulut dibantu oleh lidah, gigi, dan yang membantu secara kimiawi yaitu kelenjar air liur. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Perhatikan gambar gigi, perhatikan anak-anakku. Kita kalau membuka mulut kita lebar-lebar, nah terlihat seperti yang ada di gambarnya. Gigi kita itu untuk memotong ada gigi seri, ya. Kemudian untuk mencabik ada gigi taring yang bentuknya tajam. Kemudian untuk melumatkan di bagian belakang ada gigi geraham atas, geraham bawah. Begitu pula gigi sari dan gigi taring. Nah, anak-anakku, di samping itu ada lidah. Tadi lidah ibu katakan sebagai alat yang membantu untuk mengatur letak makanan. Jadi kalau kita tidak punya lidah, dia makanan itu akan sulit, ya, diatur ke kiri, ke kanan kunyahnya. Dari samping itu, lidah juga mempunyai kuncup perasa. Ya, ada perasa asam, ada perasa pahit, ada perasa manis. Nah, di bagian ujung lidah, di bagian ujungnya yang di depan kita keluarkan lidah, itu pemecat rasa manis. Kalau di pangkal yang dekat ke pangkal tenggorok, itu pemecat rasa pahit. Sedangkan pinggir-pinggir lidah kita, itu pemecat rasa asam. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan. Bagian yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan kalau kita lihat, makanan setelah dari mulut akan menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan kita ada otot-otot yang bergerak secara seperti meremas-remas. Nah, gerakan meremas-remas ini dalam pelajaran IPA kita kenal dengan istilah peristaltik. Nah,
Gerakan yang mendorong makanan menuju lambung. Kamu bisa lihat dari mulut, makanan akan terus didorong dengan proses peristaltik terus menuju ke lambung. Makanan sekarang sampai di lambung. Oke, lambung atau dalam bahasa biologi kita sebut ventriculus. Secara garis besar dia terdiri dari 3 bagian: kulit bagian luar, kemudian otot bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, proses pencernaan di lambung dicerna secara kimiawi karena dibantu dengan enzim. Nah, anak-anakku ingat ada enzim pepsin. Di sini berperan mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzimnya yaitu asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam, berfungsi membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi kalau anak-anakku mungkin makanannya kurang sehat, ada kandungan bakteri, nah disinilah peran asam klorida. Dia akan membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung akan berkontraksi. Jadi kalau anak-anakku lambungnya kosong karena tidak makan dari pagi, akan terasa perih. Nah, ini lihat pada gambar yang kamu perhatikan ini, seorang wanita yang sedang memegang lambungnya karena kosong, tidak ada proses pencernaan di sini. Jadi anak-anakku jangan sampai kamu dari pagi tidak sarapan atau tidak makan sehingga lambungmu akan mengalami proses perih di lambung karena tidak adanya kontraksi atau tidak adanya zat makanan yang dicerna di dalam lambung. Teman-teman paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan yang keempat. Saluran pencernaan manusia keempat yaitu usus halus. Oke, terlihat jelas kok. Di usus halus kita bagi menjadi 3 bagian. Usus yang betul-betul keluar dari lambung itu namanya usus 12 jari. Dalam bahasa bio disebut duodenum. Ingat-ingat ya, duodenum. Nah, terus di bagian bawahnya ini usus halus atau disebut jejunum. Ya, yang berikutnya lagi di bawah dari usus halus itu, di bawah jejunum ada usus penyerapan namanya usus ilium. Tetapi secara keseluruhan mulai dari keluarnya dari lambung sampai ke usus besar, ujung usus besar, semuanya disebut usus halus. Yuk kita perhatikan fungsi usus halus. Di antaranya 1, menyerap nutrisi. Sudah mulai dicerna secara mekanik dan kimiawi, maka proses penyerapannya terjadi di usus halus. Yang kedua, menghaluskan makanan. Tadi sudah dicerna, kok dihaluskan lagi? Masih ada makanan yang belum halus, belum bisa dicerna dan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah kita, maka masih dicerna dengan menggunakan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Di antaranya ada enzim amilase, tripsin, dan lipase. Ya. Berikutnya, yang keempat, proses kimiawi di jejunum. Nah, tadi katakan ada proses pencernaan yang dikeluarkan enzim di sini. Jadi kalau ada makanan yang belum begitu dapat diserap oleh sel-sel darah kita, maka di dalam jejunumlah proses pencernaan itu terjadi kembali. Lanjut, penyerapan zat di dalam tubuh. Jadi bagian ilium ini menyerap sel-sel sari-sari pati makanan yang dibawa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, di samping itu usus halus juga berfungsi membusukkan makanan, ya, yang tadi misalnya tidak dicerna lagi, tidak berguna lagi, maka proses pembusukannya terjadi di usus halus bagian akhir. Nah, anak-anakku, usus halus kalau kita lihat berfungsi atau bertugas sebagai penyerapan nutrisi makanan yang masuk dari mulut. Banyak sekali nutrisi-nutrisi ya yang sudah kita serap tadi dari usus halus bagian usus 12 jari terus ke usus jejunum dan terakhir di usus ilium. Penyerapan terjadi di situ. Oke, pahamnya anak-anakku, kita lanjutkan yang kelima, usus besar. Usus besar ini gambarnya jelas sekali loh, nak. Ada usus besar naik, ada usus besar melintang, ada usus besar turun. Nah, di akhir usus besar ada yang namanya anus.
Nah, sekarang kita bahas usus besar dulu. Di dalam usus besar ini proses pembusukan sisa makanan terjadi, ya. Pembusukan ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bahasanya bahasa Latin ya, nah. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap kembali oleh usus. Jadi proses ini disebut absorpsi. Jadi kalau kamu minumnya kurang, proses pencernaan kamu di bagian pembuangan nanti, buang airmu akan terasa keras. Kenapa? Karena air yang membantu proses pengeluaran nanti akan sangat sedikit. Nah, sisa makanan yang dikeluarkan jika tidak lagi terpakai oleh tubuh, maka ini kita sebut sebagai feses atau tinja. Nah, di mana dikeluarkannya? Ya, akan keluar melalui satu saluran yang disebut anus. Nah, inilah bagian terakhir dari saluran pencernaan manusia. Ya, anak-anak semua. Jadi tadi pembahasan mengenai pencernaan manusia ya. Jadi tadi sudah dijelaskan apa saja sih bagian-bagiannya. Nah, sekarang ya untuk menyelingi ya kita pembelajaran hari ini, sekarang Bapak mempunyai games ya. Coba ya. Sekarang games yang pertama ya. Games yang pertama itu adalah polisi numpang tanya ya. Bapak menyebutnya itu adalah polisi numpang tanya. Oke ya. Sekarang silahkan jangan dibuka moodnya ya. Nanti pada saat Bapak panggil satu persatu baru kalian menyebutkan ya sesuai dengan jawaban dari pertanyaan Bapak, gitu ya. Oke. Polisi numpang tanya. Kok sebentar. Kok atas nama. Sebutkan nama-nama buah dari mulai Adinda. Silakan Adinda apa? Buka. Nama-nama buah. Ya, 1, 2, 3. Oke, Adinda lewat. Gugur. Faro. Apa Faro? Mangga. Oke, good. Kisya. Apa Kisya? Sudah kedengeran? Apa? Maira? Anggur. Amanda? Jeruk. Jeruk. Putri, ada Putri? Nggak ada ya? Tata. Kir. Bude ada Bude? Pisang. Fabian ada? Semangka. Deva ada Deva? Pepaya. Galang ada? Galang nggak ada. Hafizabian ada? Hawa ada Hawa? Intan ada Intan? Strawberry, Pak. Strawberry, good. Sifra? Malik ada Malik? Kiwi. Oke, kiwi, good. Ainan? Melon, Bapak. Melon. Rafiki? Nggak ada. Natania? Puan ada Puan? Rambutan. Rafa Arasi ya? Ada Arasi? Ada Bapak. Sawo. Rafa Maeswara ada? Durian, Pak. Durian, go. Trio. Blueberry, Pak. Blueberry. Samika ada Samika? Manggis. Oh, luar biasa nih. Anak-anakku semua pinter-pinter jawab makanan ya. Nah, itu adalah Bapak, tadi strawberry bukannya udah ya? nama-nama buah ya. Blueberry tadi. Iya, kalau nggak salah. Oke, sekarang Bapak meminta ya, ini adalah permainan kedua, ini adalah game kedua mengenai tuan rumah. Nah, sekarang Bapak bertindak sebagai tuan rumah nih, ya, sebagai tuan rumah. Sekarang Bapak coba ya menyebutkan dan kalian mengambilkan benda yang Bapak sebutkan, ya. Oke ya, yang ada di rumah. Oke ya. Hitungan 10 ya. Bapak meminta kalian mengambil sendok. Ada sendok. Sendok. Cepat, tarik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, good.
Nah, ini semuanya sudah dapat semua sendoknya nih. Oke, yang kedua kalau gitu ya. Yang kedua, Bapak meminta tolong kalian mengambilkan piring. Ayo piring, mana piring? Piring. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masya Allah ya. Sudah ada yang sudah ready ya, bekas ini ya, bekas apa, sarapan. Oke, nggak apa-apa. Ada yang sampai dibawa kameranya ke dapur. Wah, Papa, kurang jangan nggak? semangat nih. Kurang nggak? Oke, good ya. Good, pinter-pinter nih semuanya anak-anakku ya. Oke, nah, jadi kenapa sih Pak kita bermainnya ambil piring, terus nyebutin buah-buahan. Nah, ini berkenaan dengan tema kita, yaitu apa? Makanan sehat ya. Nah, tadi sudah disebutkan nih sama Ibu Nur ya di video bahwa makanan sehat itu ya akan dicerna oleh sistem pencernaan. Nah, coba kita lihat dulu nih ya. Lihat di tampilan kalian, di tampilan layar ya. Nah, ini adalah sistem pencernaan manusia nih ya. Dari mulai mulut ya, makanan masuk mulut tuh. Yang tadi kalian sebutin apa, buah-buahannya masuk ke mulut tuh ternyata ya. Lalu masuk ke kerongkongan, masuk lagi ke lambung ya. Setelah ke lambung dia masuk ke usus halus. Dari usus halus masuk ke usus besar, lalu dibuang melalui anus. Nah, ini adalah sistem pencernaan manusia, itu harus tahu ya. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu nih, saya tahu kenyang aja ya gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita harus tahu dari mana sih kita bisa memperoleh kenikmatan yang tak terhingga, kenyang gitu ketika makan gitu ya. Nah, alhamdulillah ya dari situ. Nah, kemudian ya sekarang Bapak meminta ya kalian nih membuka e-modulnya masing-masing nih. Ya, membuka e-modul masing-masing di mana? Di web MUMA. Nah, bagi yang belum buka web MUMA, nah, silakan ini Bapak bukain ya. Di sini di layar. Nah, lihat tuh, Nak. Ya. Di sini. Oke, lihat. Nah, ini lihat nih ya. Nih, lihat pada gambar ya, Nah ya. Di sini, kira-kira nih gambar ini tuh memberikan informasi kita tentang apa sih? Coba, ada yang tahu silakan dibuka modul. Saya tahu Pak. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini termasuk ke dalam Makanan apa? sehat. Nah, Makanan sehat. Pinter, ya. Makanan sehat Pak. Kita harus makan ini enggak? Harus. Harus ya. Jadi Harus, tapi ada yang beberapa nggak boleh yang nggak makan yang bergizi ya, nggak boleh makan makanan yang kurang sehat ya. Jadi harus makanan sehat seperti buah-buahan nih ya. Lalu ada sayur-sayuran ya. Terus ada susu ya. Kalau misalkan ada susu, tapi di sini ada susu nggak, Nak? Gak ada. Belum dimasukin susunya ya. Nah, sekarang ya Bapak meminta ya kalian coba lihat tampilan di layar ya. Tampilan di layar. Bentar ya. Siap ya. Bapak berikan waktu 10 detik aja untuk langsung menjawab ini semua, atau paling tidak Bapak berikan waktu 20 detik untuk menjawab yang ada di polling ya. Sebentar ya. Satu soal apa dua soal Pak? Ada dua soal loh. Ada dua soal. Satu soal mengenai sistem pencernaan, satu soal lagi mengenai yang ada di gambar tadi ya, yang ada di gambar. Oke. Silakan. Berikut ini yang termasuk ke dalam alat pencernaan. Mana sih adalah? 20 detik silakan. Nanti kita sama-sama bahas loh ya.
Bapak sih sudah submit. Saya sudah submit, Pak. Sudah submit. Ya, Bapak sudah lihat nih. Sudah lihat hasilnya. Submit. Ya, kita akan tunggu sampai dengan ini ya. Bapak share dulu. Sudah muncul ya. Nah, jadi kalian nih di nomor 1 ya anak-anakku semua. Berikut ini yang termasuk ke dalam alat pencernaan manusia adalah A. Mulut, B. Kerongkongan, C. Lambung, D. Hidung. Nah, yang termasuk ke dalam alat pencernaan manusia. Nah, kita lihat nih ya. Ada mulut, ya. Ada kerongkongan, ya. Terus juga ada lambung, ada juga hidung gitu kan ya. Nah, di sini yang menjawab A, B, C, nah itu termasuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Yang bukan itu apa? Yang bukan tuh hidung gitu kan ya. Nah ya, jadi yang jawaban A, B, C itu betul ya. Nah jadi yang menjawab D itu alhamdulillah nih, itu tidak ada yang menjawab D. Alhamdulillah anak-anakku semua sudah menjawab A dan C itu sudah betul ya. Nomor 2, dari gambar tersebut makanan sehat apa saja yang berada pada gambar. Nah, jadi tadi yang kita sudah lihat di tayangan tadi itu apa? A. Air putih, B. Pisang, C. Es gitu kan ya. D. Minuman bersoda. Nah, pastinya jawabannya itu adalah pisang, ya buah-buahan tadi ya. Oke ya, anak-anakku semua. Jadi sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih informasi yang tadi diberikan yang mengenai iklan. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Berdasarkan media yang digunakan, jadi tadi itu termasuk ke dalam iklan gitu ya. Tadi termasuk ke dalam iklan. Nah, jadi kalimat-kalimat yang umum dipergunakan pada sebuah iklan gitu ya, adalah kalimat yang menarik ya. Terus kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa sih yang dituliskan oleh pembuat iklan gitu ya. Nah, jadi kalau kamu membuat iklan itu harus yang kata-katanya itu menarik gitu ya. Ayolah, cintai ususmu gitu ya. Nah, jadi minum apa tuh? Minum susu setiap hari atau minum Yakult? Oh, Yakult. Nah, kalau iklan itu di TV aja udah langsung ini ya, tahu ya. Nah, jadi contohnya seperti itu ya, Naya. Nah, terus ternyata itu ada jenisnya loh iklan. Yang pertama iklan media cetak. Nah, iklan media cetak itu seperti majalah gitu ya, ada brosur ya. Nah, ada apa tadi tuh? Surat gitu. Ya, jadi yang tadi disebutkan oleh anakku nih. Yang kedua ada iklan media elektronik. Nah, yang sering kita jumpai di mana? Di radio, ya, di televisi, ada juga di internet, ya. Itu yang sering kita temui di media elektronik. Nah, itu adalah jenis dari iklan, ya, nah ya. Oke. Sekarang, ya, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia, gitu ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama evaluasi yang ada di e-modul ya. Nah, Bapak coba buka ya. Di sini ya. Caranya itu adalah akses web MUMA, kemudian klik BDR ya. BDR 2020 ya. Kemudian kalian klik sesuai dengan kelas, klik sesuai dengan tema atau pelajaran, kemudian klik yang ada di pojok kanan, klik subtema 1, klik evaluasi subtema 1, lalu kemudian klik di evaluasi tema tema 3 subtema 1 ini. Gitu ya anak-anakku semua, nanti kalian bisa kerjakan setelah berakhirnya Zoom meeting ini. Oke, sebelum kita akhiri pada Zoom meeting ini, adakah anak-anakku yang ingin ditanyakan? Silakan. Apa ya? Gimana, sudah jelas semua anak-anakku semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang Bapak meminta satu orang
untuk membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ayo, siapa yang mau membantu Bapak? Yang membantu Bapak, Bapak doakan agar dapat pahala yang besar berlipat. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita telah belajar tentang apa, ya? Saya Pak. Ya, silakan Malik. Kesimpulannya, Ya. pertemuan Zoom pada kita hari ini belajar tentang pencernaan pada manusia dan makanan-makanan yang sehat. Alhamdulillah. Jadi sudah disebutkan oleh Ananda Malik tadi. Terima kasih bahwa kesimpulan kita pada hari ini itu tentang sistem pencernaan pada manusia. Juga Bapak. Ya, Arasi silakan. Oke. Jadi kesimpulannya, Ditambahkan oleh Arasi silakan. tadi kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan. Terus Betul. ada juga tentang iklan, Ya, iklan media cetak dan iklan elektronik. betul. Selesai. Oke, terima kasih anak-anakku. Ini Arasid sudah menambahkan dari Muhammad Malik bahwa tadi kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, kemudian juga tentang iklan, ya, iklan yang ada di mana, di media cetak maupun di media elektronik gitu ya. Alhamdulillah. Yuk kita tutup sama-sama dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sekarang coba dibuka videonya. Bapak ingin mengambil dokumentasi. Ayo kita foto sama-sama. Foto. Yang ganteng-ganteng, yang cantik. Yuk, kita Bapak, foto saya ngambil sama-sama. jari dulu, Bapak. Saya ngambil jari dulu. Oh iya, jarinya diambil. Jari dulu Pak, jari. Ya, silakan. Ayo kita buka videonya. Udah? Oke ya. Nah, sudah siap? Bapak hitung sampai 3 ya. Saya bebas. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anakku. Coba Bapak meminta Ananda Malik yang memimpin membaca doa surat Al-Asr untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Membaca Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil sabr. Innal ladzina tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam Bapak dan juga Pak. Salam, dadah semuanya. Dadah Awas, semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah, semua dadah. Sumpah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.